Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan, sehingga saat ini kami boleh memasuki hari baru dan akan melakukan berbagai pekerjaan, aktivitas. Namun sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami sungguh percaya sebagaimana hari-hari yang boleh kami lewati di waktu-waktu yang lalu, kami dikuatkan, kami dilindungi, kami diberkati hanya oleh karena kebenaran firman-Mu. Karenanya kami memohon Tuhan berfirman, karena kami telah siap mendengarnya. Amin. Mikha 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepada kamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema hidup dengan rendah hati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Bahwa tanpa kerendahan hati orang akan sulit memuji orang lain. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji orang lain dan mengakui kelebihannya. Rendah hati adalah kualitas yang harus ada dalam diri orang percaya. Banyak kita jumpai orang percaya atau anak-anak Tuhan tidak memberikan teladan dalam kerendahan hati. Merasa sudah menjadi anak Tuhan atau anak raja di atas segala raja, tanpa disadari dalam sikap menjadi gila hormat, sehingga dimanapun berada selalu merasa di level tinggi dan harus dihormati. Ini tidak salah, namun dalam hal agar nama Tuhan dimuliakan dan agar banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, kita harus rendah hati, mengasihi siapapun. Ada nasihat Rasul Paulus yang sangat baik untuk kita pedomani, yaitu salah satu dari Filipi 2 ayat 5-7. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita seharusnya malu pada diri sendiri jika berani meninggikan diri dan tidak bisa rendah hati. Tuhan Yesus saja yang Tuhan dan Raja telah memberikan teladan dan mempraktikkan kerendahan hati. Apa sebenarnya inti dari kerendahan hati? Yaitu rela mengesampingkan kepentingan diri sendiri, menempatkan orang lain di tempat yang lebih utama, tidak berhenti mengasihi hanya karena kasihnya tak terbalaskan. Rendah hati juga berarti menyadari diri, memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin kita semua ingin hidup menikmati kasih karunia Tuhan, bukan? Untuk menikmati hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita harus mau untuk belajar berjalan dalam kerendahan hati, bukan dalam kecongkakan. Mengapa? Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di zaman yang penuh persaingan tidak sehat ini, kerendahan hati dianggap kelemahan mental dan ketidakmampuan untuk bersaing. Akibatnya semua orang didorong menjadi egois, fokus pada diri sendiri, tidak peduli orang lain. Filipi 2 ayat 3b-4 berkata, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, apapun itu saudara-saudara, ya, bila firman ini kita pedomani, Amsal 22 ayat 4 berkata, imbalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apakah kita perlu
ketiga ini, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan perlu. Namun, saya kira kita tidak perlu mati-matian memburunya, Bapak Ibu, karena firman Tuhan meneguhkan kita untuk memperolehnya. Sekali lagi, sebagai penutup, firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 2 berkata, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam, untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur." Artinya bahwa mari supaya kita membangun hidup kita, belajar untuk merendahkan hati, mengasihi dan peduli, dan sungguh menjadi sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Firman Tuhan demikian, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar dan terus berupaya untuk merendahkan hati. Kami boleh mencintai, mengasihi sesama kami, terlebih mencintai dan mengasihi Tuhan. Segala sesuatunya tidak perlu kami memegahkan dengan apa yang ada pada kami, karena sesungguhnya semuanya itu berasal dari Tuhan. Karenanya ajar kami selalu ya Tuhan, bentuklah kami seperti Kristus. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh memiliki karakter yang baik. Berkati dan teguhkanlah firman-Mu ini, dan bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan, yang sakit sembuhkan, yang berupaya untuk memajukan usaha pekerjaan, Tuhan membukakan jalan, Tuhan kiranya membuat berhasil. Dan biarlah kami terus dibawa pada pengalaman iman yang hebat dan luar biasa, dan kiranya melalui hidup kami ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.